kau dengar dari awal. Saya tidak pernah menyangkali bahwa iya. Apa kata bacot lo aja deh, sembah aja tuh makhluk sono. Jangan tak bola balik lah bang. Selalu kalian kalau berdebat, Marcel, lalu mau tentang Masa kita bola balik ya. Anda mengakui bahwa perintah salib itu perintah manusia. Ya, Marcel, Anda mengakui bahwa salib itu perintah ajaran manusia, bukan ajaran Yesus. Benar? Ya memang faktanya itu fakta. Berarti Silakan bukan tanya di ajaran, seluruh agama. ajaran Tuhan kan? Jangankan kau tanya di saya, kau tanya di seluruh orang Kristen. Salib itu memang aturan manusia bahwa itu sebagai lambang. Kau tanya di seluruh orang Kristen. Iya, enggak, ini aja simpel aja. Berarti Anda akui bahwa itu perintah manusia, ya kan? Iya. Bukan perintah manusia, itu persetujuan antara umat kami sebagai umat Kristen menyatakan bahwa salib adalah lambang umat Kristen itu. Oke. Apa kata Yesus di Markus 7 ayat 7? Percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran perintah manusia. Terus? Ya berarti kalian nggak ngikutin ajaran Yesus. Apa yang tidak ikutin ajaran Yesus? Ya, kita tadi membuat lambang bahwa itu ajaran manusia. Sebagai pengingat kepada Yesus Kristus. Apa yang kita buat? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus atau manusia? Tidak ada. Kita sebagai manusia. Dengar dulu. Ini tunggu sebentar. Marcel, diam dulu. Marcel. Sadar diri. Marcel, ini tidak ada apa-apa. Coba diam dulu. Marcel, diam dulu. Saya mau nanya nih. Stadio lagi di jalan apa enggak? Iya. Marcel, kamu diam dulu. Stadio, saya mau nanya nih, kalau Ustadz Dio nih tiba-tiba pernah dipukulin pakai sendal, sampai badan merah-merah, sakit kan? Kira-kira lambang sendal itu bikin Ustadz Dio senang apa bikin Ustadz Dio kesel? Kesel lah, trauma. Nah, itu kalau Yesus tahu pengikutnya pakai lambang salib, kira-kira senang apa kesel nggak? Langsung ngamuk-ngamuk Yesus, maki-maki dia. Ya roasting 7 malam gimana saya? Ngamuk Yesus. Itu coba logika gimana nggak begitu dia datang balik dipatahin di salib. Lo pade. Itu menurut kalian. Nah, logikanya, faktanya begitu nggak? Sekarang dengar dulu. Boleh apa lagi? Lo mau jelasin perasaan Tuhan lo? Dibandingkan pemikiran kalian yang bahkan tertulis bahwa Yesus akan datang untuk patah-patahin salib. Untuk apa Tuhan Yesus datang patah-patahin? Ya itu tadi. Ustadz dia aja marah kalau gue tunjukin lambang sendal. Udah pernah ditabukin pakai sendal. Apalagi Yesus. Gue percaya mati di sini malah dipakai gitu ya. Lo katanya sayang pada emak gue, malah beginian yang bawa-bawa. Udah tahu gue disiksa di sini. Juga karena kalian tidak pernah kasih saya kesempatan bicara ngomong baik-baik. Yang benar, jawabannya yang benar. Kamu giliran nuntut, masjid mana yang pakai ini tajam banget. Giliran ditanya balik, jadi gini. Saya tanyakan dari tadi baik-baik. Saya tidak pernah ngerocos segala macam. Kita juga baik-baik. Dari tadi kita ketawa-tawa di sini. Kita dituduh jelasin panjang lebar, dia lebih panjang lebar lagi jadi gini. Saat jadi saya gini, menjelaskan, jadi begitu. tolong kasih saya. Tidak perlu dijelaskan. Jangan dipotong-potong. Bukan, tadi kan Anda sendiri yang bilang jangan panjang lebar, ya kan? Kita juga singkat-singkat dari tadi kan. Yang ditanya dari Bang Jibril juga singkat. Di mana ada gereja yang tidak ada salibnya? Jawab singkat, nggak ada, udah selesai. Oke lah, sekarang oke. Sekarang saya tanya ya. Saya kan sudah jelaskan tadi semua segala macam kalian mau tanya kan saya sudah akui bahwa ya kita Kristen yang membuat itu lambang salib sebagai kita sebagai pengingat segala macam saya sudah jelaskan. Sekarang ya, ajaran manusia kan? Ajaran manusia. Kita manusia yang membuat itu. Berarti kata Yesus di Markus 7 ayat 7, percuma kau beribadah kepadaku, sedangkan engkau mengikuti ajaran manusia. Kasih kesempatan saya ngomong dulu. Jangan kau dari tadi kau ribut terus. Gimana saya mau bertanya? Lah kan saya jelasin.
Ya sekarang saya mau bertanya dulu. Saya lanjutkan karena pertanyaan saya tadi belum selesai. Oke, silakan. Ose dari tadi bertanya terus Ose sampai beta pusing. Loh, kalian sudah bertanya kok ke saya sudah Kita bertanya. tanya terus, kita sudah jawab. Ose dari tadi bertanya terus. Kita sudah jawab. Kalian sudah bertanya balik, saya pun sudah menjawab. Sekarang tolong silakan saya mau bertanya. Kasih Mau kesempatan. bertanya lagi? Dari tadi bertanya Bertanya lagi pula. Beta pusing dengar Ose punya pertanyaan itu saja Ose bertanya. Terserah kalian mau bilang apa. Poinnya Ya sudah. Ya, silakan bertanya. Oke, silakan. Ini beta gantian beta. kalian justru mempermalukan dirimu sendiri ini. Iya, silakan Ya sudah. bertanya. Ayo, silakan. Ose diam saja. Beta lagi ganti kita bertanya. Ose dengar sudah. Oke. Jadi ini saya bertanya pertanyaan ini. Beta bertanya Ose dengar. Jadi sekarang saya bertanya atau bagaimana? Beta bertanya beta. Kau tidak mengerti beta kah? Bentar dulu, saya tanya dulu. Tadi kan kalian sudah barusan bertanya. Ose dari tadi Saya yang bertanya. harus Ose dari tadi bertanya. bertanya. Banyak kali pertanyaannya beta. Karena pertanyaan saya tadi belum selesai. Sudah selesai. Sekarang Sudah beta selesai bertanya. di mana? Pertanyaan saya begini selanjutnya. Yang tadi kan sudah dibahas. Oke, ada sebagian yang tidak pakai lambang, ada sebagian. Bukan sebagian, mayoritas Muslim tahu itu bukan lambang agama Islam. Ya, kalau gitu begini. Beta sudah jelaskan, kamu beta dengar. Iya. Alah. Kalau begitu tunggu, kasih saya kesempatan. Kenapa kalian ribut sekali ya? Mau saya Sudah dijelaskan. Enggak, ini Kenapa saya bertanya? pertanyaan Anda udah Masih banyak. ada pertanyaan saya. Masih ada pertanyaan saya yang saya mau tanyakan menyangkut itu. Berarti nanya lagi, Kenapa berarti. kalian tidak kasih kesempatan? Berarti Anda nanya lagi berarti. Tadi sudah 3 pertanyaan. Kita baru 1. 3 pertanyaan bagaimana? Pertanyaan cuma Nah, satu. tadi Anda nanya, bentar. Tadi Anda Kenapa bertanya. di atas Al-Quran Pertama, Anda di nanya, atas masjid kenapa ada umat Muslim lambang menggunakan bulan dan lambang bintang? bulan Itu aja sabit? pertanyaan saya. Udah dijawab, Pertanyaan saya umat banyak Muslim. sekali. Udah dijawab. Umat Muslim bilang bulan bintang itu bukan lambang agama. Beta sudah jelaskan tadi. Iya. Lambang kerajaan. Iya. Terus Anda nanya lagi kan? Itu sudah clear. Bro, itu sudah clear. Enggak, yang kedua, Sekarang saya mau bentar, bertanya Marcel. satu lagi. Marcel, yang kedua Anda Sekarang nanya saya mau di bertanya mana satu lagi. masjid Tunggu dulu. yang tidak Sekarang menggunakan saya mau lambang bertanya bulan satu lagi. sabit. Sudah Di luar dijawab juga. daripada Oh, dia mau tambah pertanyaan. Beta boleh dengar pertanyaan dia apa? Oke, silakan tambah lagi. Silakan. Ya, tambah lagi. Kalian mempermalukan dirimu sendiri. Ayo. Memang faktanya itu. Silakan. Coba beta mau dengar. Ini pertanyaan Saya dari tadi pertanyaan mau lagi apa? bertanya, tapi mereka tidak pernah mau kasih kesempatan saya bertanya. Itu Iya yang- sudah ini diberi kesempatan. Iya sudah. Dijawab apa pertanyaannya? Berarti Tritunggal ya. Pertanyaan 3, tapi tujuannya 1 ya, bulan sabit ya. Udah, diam. Saya tanya. Oke, Diam. lanjut. Diam. Saya tanya ya. Kalau memang itu bukan lambang, untuk apa pasang di atas masjid? Dah, boleh dijawab? Ya, silakan. Beta sudah jawab Untuk apa? ini. Jadi, waktu itu bulan bintang adalah lambang Ottoman Empire, kerajaan masa keemasan Islam. Itu bukan lambang agama. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana atau Muslim yang menggunakan bulan bintang, itu untuk mengenang masa kejayaan Islam, yaitu Ottoman Empire. Beta sudah jawab ini 15 menit yang lalu. Bukan dewa bulan. Beta sudah jelaskan ini. Bukan dewa bulan ya. Di mana dewa bulan? Bukan
Bukan Di dewa bulan. mana? Di mana dewa bulan? Fuck. Nah, kok kasar ngomongnya? Pakai Bukan. Saya ngomong ke orang lain. kata gue teh. Bukan ke kalian saya ngomong. Kok kasar sekali? Bukan ke kalian. Saya ngomong ke orang lain. Pak, kata gue teh. Nih, handphonenya nggak bisa di silent apa? Gimana nih? Sorry. Bukan ke kalian. Ada saya ngomong ke orang lain. Ada satu yang telepon saya terus. Boleh saya tanya? Boleh beta tanya? Silakan. Ini tadi kan abang bilang soal bulan bintang itu menyembah bulan dewa bulan, padahal nggak ada hubungan itu bulan bintang sama dewa bulan. Tapi kalau kita lihat ini ada namanya simbol dewa Mesir, namanya Ankh, A-N-K-H. Ini artinya kunci kehidupan. Nih jelas nggak nih? Ini lambang dewa Mesir. Silakan. Apa dewa Mesir kenapa? Ini lambang dewa Mesir. Artinya kunci kehidupan. Kenapa kamu pakai? Di gereja kamu tadi, semua gereja ada ini. Kenapa jadi ke dewa Mesir? Saya pikir Yesus ini orang Yerusalem, orang Palestina. Kenapa dewa Mesir pula nih logonya? Coba jelasin. Bang J, gedein saya Bang J. Bro, Bang J, itu cuma gedein saya Bang J. karena saya untuk saya pribadi. Ini saya ngomong pribadi ya. Untuk saya enggak peduli itu. Si kampret giliran nanya soal agama gue peduli banget, giliran ditanya logo agama dia nggak peduli. Bang J, gedein saya Bang J. Ya itu kan tidak dipakai semua orang Kristen. Katanya semua gereja pakai salib. La haula wala quwata illa billah nih orang. Itu tadi salib atau bukan? Saya tanya. Ini lambang salib bukan? Yang tadi saya tunjukin. Kamu sendiri lihatlah. Pak, kata gua teh. Itu salib atau bukan? Kamu kayak orang bodoh ya. Bang J, gedein saya Bang J. Ini kok pada gede-gedean sih? Udah itu gede. Lah, Udah itu saya tampilannya jelas beda. itu bukan salib. Udah ya. Marcel, coba baca siapa di sini dewa bulan? Coba baca. Kenapa? Coba baca ini siapa dewa bulan? Nah, itu bahasa saya nggak ngerti lah. Itu dalam kurung kan dewa bulan. Siapa itu dewa bulan di situ? Dalam kurung mana? Kabur ya? Apa? Iya, tulisannya bang, kabur tuh. Bang Marcel Gini aja lah. Sekarang kita pakai logika aja. Kita berpikir logika aja. Allah itu sudahlah, Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Untuk apa dia datang turun ke bumi? Untuk patahin salib, bunuh babi. Enggak, tunggu sebentar. Itu kan Enggak, tunggu. goblok. Marcel. Ini pakai orang goblok lagi, bahasa lo ya. Ingat ya, ini gue menggunakan bahasa lo ya. Marcel, coba kasih tahu saya dong, itu agama kamu dapat Allah tuh dapat dari mana ya? Kalau enggak kamu tol banget. Yahweh. Dapat dari mana nih? Kamu sebut Allah. Dulu sebenarnya mau pakai Yahweh. Terus? Cuman karena ada satu dan ya lain Sebagainya, ya jadi akhirnya dipakai Allah. Terus kenapa mesti pakai Allah? Kamu coba tunjukin dong satu kamus saja di seluruh dunia ini. Allah itu ada orang Kristen pakai selain Kristen orang Indonesia. Sesuai pengertian saya ya. Kok pengertian kamu sih? Ya memang bukan sejarah itu. Allah itu kamu dapat dari mana? Memangnya Allah siapa yang pakai duluan? Kalian agama siapa yang Hanif, Islam dulu yang pakai. Hah? Islam, Hanif dulu yang pakai.
Agama pertama di abad pertama siapa sih? Kristen. Kristen di abad 4, bukan abad pertama. Jangan ngaku-ngaku kau. Tolol. Oke lah. Oke lah, memang tolol. Ayat abad 4. Kalian di abad berapa? 7. Terus Allah siapa duluan? Di mana Kristen sebelum Islam pakai kata Allah? Ada. Mana? Coba tunjukin. Ya kalau sekarang nggak bisa, Saya bisa tunjukin Kristen sebelum Islam menggunakan kata ilah, bukan Allah. Lalu di dalam Ka'bah itu yang ilah sekian ratus itu berapa banyak? Nah itu ilah, dewa-dewa itu. Nah, terus? Makanya Nabi Muhammad datang dan menghancurkan ilah-ilah palsu ini, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, ini penyembah-penyembah pagan itu selalu menyembah anak-anak Tuhan. Iya, terus makanya Nabi Muhammad datang untuk menghancurkan ilah-ilah itu. 166 ya, 166 ya. 300. Ya, 366. 318. Nah, 300 nggak tahu lah saya. Mau sok pinter. Makanya nggak usah sok tahu. Botol. Sudah 318. Di sini sok pinter bilang tolol-tolol, dianya sendiri lebih tolol. Ditinggalkan satu Allah. Enggak, lo Kristen sebelum Islam di mana menggunakan kata Allah. Bro, itu nggak penting mau dibicarakan. Loh, kok nggak penting? Emang maling begini, udah nyolong mobil orang, abis itu bilang mobil lo nggak penting. Memang botol. Emang maling begini, mental maling begini. Buaya Sakur ngomongnya Buaya Sakur. Buaya Sakur apa Buaya Sakur? Nih ngomong lo udah peletot-peletot nih. Jadi semua yang ilah itu dibuat. Kristen mana sebelum Islam menggunakan kata Allah? Apa sih? Kristen mana sebelum Islam pakai kata Allah? Saya enggak peduli itu. Lah, emang maling begini. Kalau udah nyuri, udah nggak penting barang lo. Tahu mau habis itu tolol-tololin yang dicuri. Saya poinnya begini. Udah mental maling, tolol lagi. Ya bentar. Kasih kesempatan saya ngomong, boleh? Jangan kamu ngomong terus. Untuk apa kamu ngomong kalau jawaban kamu nggak peduli, nggak tahu? Ya, saya ngomong, saya nggak mau terlalu tergantung di dalam pemahaman kalian seperti itu. Fakta sejarah, bukan pemahaman. Fakta sejarah, kamu bisa bedakan nggak antara pemahaman, perspektif, sama fakta sejarahnya? Fakta sejarahnya, Kristen nggak ada pakai kata Allah sebelum Islam. Itu fakta sejarah, bukan pemahaman. Ya, kalau kamu ngomong sama saya, kalau kamu ngomong sama Edis atau sama si yang lain mungkin. Jangankan Edis, setan dari neraka lo bawa, gue nggak takut. Nggak ada Kristen sebelum Islam pakai kata Allah. Kenapa kamu nggak pernah naik ke Edis kalau gitu? Edis pernah ketemu gue, mencret. Mencret. Ada rekamannya gue. Lo nggak tahu gue siapa? Jawab, Kristen mana sebelum Islam pakai kata Allah? Jangan berabru. Gue nggak mau saudaraan kayak orang botol kayak lo. Saya kalau gitu, saya nggak tahu jawabannya ya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi kamu tadi pede banget. Di mana awal Kristen abad 1? Pede banget. Begitu ditanya buktinya nggak ada. Ya oke lah, terserah kamu ngomong apa, tapi poinnya begini. Nah kan, buat apa kamu ngomong kalau jawabannya kayak gitu? Ya, saya ngomongnya mau begini. Saya makanya kasih kesempatan saya ngomong. Saya ngomong cuma mau begini aja. Marcel. Nggak panjang lebar. Untuk apa Tuhan datang ke bumi, dunia, waktu kiamat, terus untuk patah-patahin salib, terus untuk bunuh-bunuh babi. Untuk apa Tuhan turun ke bumi untuk matahin salib? Saya ada bilang kayak gitu. Dari tadi nggak ada yang bilang kayak gitu. Yang ada kita menjelaskan Nabi Isa turun. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tuhan itu bukan makhluk. Bedakan, Marcel. Kalau Tuhan kamu bisa jadi apa aja, terserah. Tuhan kamu bisa jadi tai kucing, bisa jadi ini. Saya nggak mau Tuhan kayak gitu. Beda Tuhan kita. Pak Marcel. Ini Iwan Villa, maaf ya, saya emosi. Karena dari tadi dia nggak bawa apa-apa, habis itu botol-botolin saya, jadi. Dia nggak tahu kalau komit itu, dia nggak tahu itu. Kalau dia pasti lagi ngomong ngoceh-ngoceh dia itu.
Maaf ya, Iwan bilang. Memang betul. Saya Kan yang begini. Iya, emang betul saya Kenapa katakan. Tuhan harus turun datang mata-matain salib? Siapa yang bilang Tuhan turun mata-matain salib? Marcel? Apa gunanya? Iya, di mana? Siapa yang bilang Tuhan turun mata-matain salib, Marcel? Ada di dalam hadis. Tuh dibilang Tuhan turun. Bukan Tuhan, sekarang Isa yang Lah turun. tadi lo bilang Tuhan turun, Marcel. Anggaplah Marcel kamu bilang botol. Isa yang turun. Kau bilang Tuhan, kau bilang Tuhan, ngapain Tuhan turun? Ngapain sekarang Isa turun mata-matain salib? Tadi kau bilang Tuhan, bukan Nabi Tapi Isa. dia juga yang menjadi hakim yang adil. Ih, gimana sih? Hakim yang adil itu Tuhan. Nggak semua hakim yang adil itu Tuhan. Botol. Jelas di kalian kan itu yang hakim adil juga Isa kok. Hakim yang adil. Coba tunjukin di mana itu? Ada di kalian itu. Iya, di mana? Lo dari tadi begitu ditanya data, begitu ditanya sumber, nggak ada, nggak tahu, cari ada, nggak ada tahu. Saya nggak ada. Saya nggak Banyak ada. alasan lo, kayak Tuhan lo. Nggak di depan Ada buku aja saya. alasannya. Kalau saya ada di depan buku Begitu saya. ditanya lalu kiamat kita- kapan, nggak tahu. Sama aja lo sama Tuhan lo. Botol. Bro, Bro, nggak mau gue saudaraan mau lo. Yohanes 20 nomor 17. saya cuma ngomong apa Enggak, udah diem Marcel. Nih si Masa, nih gue lagi emosi nih Masa. Jangan mancing lo. Apa ya Masa? Apa yang lo bilang? tulis apa yang di dalam Alkitab Al-Quran. Buka mulut teh. Nih, Masa. Apa? Ah, Ini di Markus 14 angka 36 itu kan ada satu kata ya, ada satu kata yang terdiri dari 4 huruf Yunani, yaitu alfa, beta, beta, alfa. Alfa, beta, beta, alfa ini adalah pengucapan untuk alef, bet atau bapak dalam bahasa Ibrani. Jadi jika alef, bet diucapkan itu abba atau kalau ditulis itu alfa, beta, beta, alfa, maka alef lamet itu diucapkannya Allah atau alfa, lambda, lambda, alfa. Itu bang. Jadi maksudku Allah itu adalah pengucapan untuk alif lamet, Tuhan generic name dalam bahasa Ibrani. Maksudku gitu. nah poinnya? Ya itu poinnya. Apa? Ya Allah itu pengucapan untuk alif lamet, Tuhan dalam bahasa Ibrani. Karena Bapa dalam bahasa Ibrani alef bet itu pengucapan itu adalah Abba. Yang di Markus 14:36 itu ditulisnya alfa, beta, beta, alfa dalam huruf Yunani itu. Coba gue mau nanya, di mana buktinya Yesus pernah ngomong bahasa Yunani? Lu jangan fitnah dia lo. Ya kan Yudea itu kan dijajah sama Yunani kan bang. Kita juga dijajah Belanda. Di mana sekarang orang Indonesia berubah bahasanya jadi bahasa Belanda? Iya makanya kan kakek nenek kita kan bisa bahasa Belanda bang. Nggak ada, jangan ngarang lo. Ya. Bang, Fitnah lu. Jangan ngarang lo. Pakai bahasa Makassar, nggak pakai bahasa Belanda ada gua. Fitnah lu. Yehuda itu dijajah sama Yunani 350 tahun. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun juga. Nggak ada kita tiba-tiba bahasa Belanda kita berubah. Nggak ada, jangan ngarang. Lah, ya kan gimana? Soekarno-Hatta bisa bahasa Belanda tuh fasih itu. Soekarno sama Hatta, lo jangan bilang lo Soekarno-Hatta ini satu orang. Jangan tolong banget. Kojiro, Masaha, jangan lo pikirin Soekarno-Hatta ini satu orang. Lah, Soekarno sama Hatta itu 2 orang. iya. Maksudku Soekarno-Hatta ini kan mereka ini kan bisa berbahasa Belanda karena mereka ini kan hidup pada waktu Belanda itu masih jadi penjajah kan. Orang Waktu Jawa Yesus hidup atau orang Padang. Nah, waktu Yesus itu hidup di Yudea itu kan masih dijajah sama Roma. Ya. Oke, gini. Sanhedrin, catatan keagamaan mereka, catatan keyahudian mereka itu berbahasa apa? Ya, pastinya berbahasa Ibrani lah. Nah, jadi umat
Yahudi, rabi-rabi Yahudi berbahasa di abad 1 berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani. itu udah pasti. Gini bang, Apa itu gini itu? kenapa Yesus itu aku asumsikan bisa berbahasa Yunani dan Nah, lo tahu tuh asumsikan. Ya, Lo makanya- tahu kata asumsi. Gini loh bang, karena di atas kayu salib itu kan tertulis dalam 3 bahasa loh bang, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Kan ada 3 bahasa, ada bahasa Latin, bahasa Yunani. Inri, Iya. Maka asumsinya ya kan, Yesus itu bisa 3 bahasa itu. Oke, sekarang asumsi lo Yesus bisa 3 bahasa. Iya. Kan Coba dia- satu aja literatur yang bilang kayak gitu. Satu aja, mana? Please, satu aja. Kalau nggak kita ngobrolnya berdasarkan asumsi lo nih. Lah. Tiba-tiba Yesus bilingual nih. Bahasa sih. Ya kan gini loh bang, kan kalau orang Indonesia bisa berbahasa Inggris kayak Bang Gibril gitu kan, itu kan kayaknya keren banget gitu kan. Enggak, biasa aja. Enggak gini masa. Lo mesti lihat juga dari segi ekonominya, dari segi sejarahnya. Iya, kita tahu di Yudea lingua franca atau international language-nya itu waktu itu berbahasa Yunani. Sama seperti Indonesia, mereka dijajah 350 tahun juga dari sebelum Masehi sampai sampai tahun 312. 350 tahun juga mereka dijajah. Nah, tapi gini Mas Aha, di Indonesia kita tahu orang-orang yang menengah atau menengah ke bawah, orang-orang yang nggak ada duit, orang-orang yang nggak sekolah, itu nggak bisa bahasa Belanda. Iya. Paham nggak? Soekarno dan Hatta itu termasuk orang bangsawan atas. Dia termasuk orang-orang tajir yang bisa sekolah ke sekolah Belanda. Akhirnya mereka bisa bahasa Belanda. Nah sekarang kalau kita lihat di aplikasian ke Yesus, Yesus ini orang kismin. Hidupnya aja minta-minta. Dia umur 30 masih tinggal sama maknya. Tiba-tiba dia bisa bahasa internasional. Coba logika lo. Gimana itu? Gini loh bang. Gimana itu? Yesus ini kan anak Yusuf kan, ya kan. Orang-orang taunya dia anaknya Yusuf yang merupakan keturunan Daud, ya. Ya bisa aja dong Yusuf itu masih Kampret jawabannya bisa aja. ya bisa aja dong. Bisa aja bahasa Enggak, itu waktu itu bentar Bang Sado. Waktu itu mungkin Yesus itu kuliah online bahasa Yunani. Nah, jadi Ini banyak kali sertifikatnya. bang, Yesus banyak ini yang bisa darah juga biru bahasa loh. Rusia itu. Yesus ini darah biru loh. Orang-orang taunya dia anak Yusuf yang merupakan Mampus, darah keturunan biru. Daud. Lo tahu nggak dia hidupnya minta-minta? Ya itu Beli gue, gila darah biru. sumber manuskripnya itu kan tidak ada bukti tertuanya manuskripnya dari sumber Iya. informasi itu kan. Heeh. Iya nggak bisa dipakai itu dong. Iya bukan, kita tahu kan kalau Yesus ini orang nggak mampu, dia tukang kayu. Bapaknya tukang kayu. Iya tapi ini royal blood bang, Yesus ini Asik, royal blood. dari Dia lahir aja di goa. Darah biru di mana? Gue geli loh mau bicarakan ini. Di masa darah biru ketemu di jalan dilemparin batu. Bang, kalau Gimana di sih? Indonesia, kalau di Indonesia ini waktu zaman Belanda, Yesus ini nih anak bupati, anak presiden. ya. Mampus. Bupati. Gitu. Kalau dia anak bupati, kalau dia anak bupati, Mas Aha, dia itu jadi apa namanya sahabat-sahabat atau teman-temannya Herodes. Lo tau nggak bupati yang deket sama Yunani waktu itu Herodes, Harold the Great, anaknya itu orang Yahudi yang dijadikan boneka sama Yunani untuk memimpin daerah itu, padahal dia cuma boneka. Itu kalau keluarga bangsawan. Herodes itu orang Yahudi yang dijadiin boneka. Itu orang tajir. Iya. Nah, si Yesus ini siapa? Lahir di goa. Begitu jalan dilemparin batu.
Dikatain orang gila. Dikatain orang gila. Bang. Nah, Kan di perjanjian lama kan dikatakan Yerusalem waktu zamannya Salomo itu kan emas itu seperti batu-batu itu emas semua gitu loh, ya kan? Saking kayanya Yerusalem. Yusuf ini kan keturunan Salomo, barangkali masih ada tuh warisan emasnya kan, bisa. lah barangkali ada. Kalau dia terima warisan nggak jadi tukang kayu. Lo ngadi-ngadi nih Mas Aha, kadang-kadang lompatannya, gebrakannya ada aja. Ya kalau itu ada, ngapain 5.000 roti jadi mujizat? Kan tinggal beli dia. Kalau dia tajir melintir nggak jadi tukang kayu. Bagiin roti 5.000 aja mujizat kan, bukan dibeli sama dia kan. Dia jualan emas kalau dia tajir. Punya toko emas dia di Cikini sini. Barangkali sekarang bang. Ngadi-ngadi kadang-kadang. Barangkali ada warisan Solomon. Aku curiga Yesus waktu itu pakai Samsung S25 Ultra kayaknya. Pakai Ferrari dia. Bangsawan kan. Dia Yesus itu pakai Huawei 70 Ultra karena supaya dia pakai Ngadi-ngadi. Produk Cina pula dipakai. OS-nya itu harmoni biar nggak bisa disadap sama rumah. Ngadi-ngadi. Betul Bang, Soekarno Hatta itu kalau zaman sekarang tuh sekolah. Soekarno sama Hatta. Bukan Soekarno Hatta. Soekarno orang Jawa, Hatta itu orang Padang. Itu dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau memang Yesus bangsawan, harus dia kemana-mana naik kuda. Keledai orang aja dicuri sama dia. Selamat sore. Langsung Sore. Ini judulnya apa ya? Mari kita berdiskusi ya. Ya, Bang Not ini Kristen atau Islam? Bang Not nih, abang Kristen atau Islam? Aku suaraku nggak ada ya? Agak kecil kan? Ada sama? Agak kecil suaranya. Oh, kecil ya. Bang Not ini Muslim apa Kristen bang? Saya Kristen. Naiklah bang, kau diskusi sama Bang Jibril ya. Ini temanya apa ya? nggak ada. Dari tadi kita ngebahas soal lambang agama, habis itu orangnya turun, habis itu bahas sekarang soal bahasa di abad 1. Habis itu Mas Aha asumsinya ya itulah Tuhannya tajir. Habis itu ya udah, habis itu kalau abang mau angkat topik, mau angkat tema boleh, silakan. Apa yang mau dibahas, apa yang mau diobrolin. Jadi begini ya. Ini saya bertanya apa mau ditanya? Mau diskusi, mau ngobrol kan? Not me di bawah nantang. Oh mau nantang, nantang apa bang? Cek. Aku balik gimana? Apa ada nggak? Ada suaranya ada. Oh dia nantang-nantang mau ngeratain di atas. Nantang Dia bilang mau diskusi. rata-rata. Jadi Iya, berharap. rata-rata ya. Hah? Aku kata lawan satu aja bang ya. Aku mau debat sama siapa bang? Bang Jibril ya? Boleh, sama saya boleh, sama Ustaz Tio boleh. Ya, kalau debat itu setara bang, kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau debat itu berarti pengetahuan kita sama. Apa yang mau dibahas bang? Apa yang mau diobrolin? Apa bang? Ah? Silahkan ditanya bang, silahkan ditanya. Oh, abang mau saya tanya. Iya. Oke. Oke, ini yang simpel aja, yang gampang aja ya. Mumpung udah jam 3 sore nih, santai-santai aja kita. Ajaran abang kan semua ajaran itu kan berdasarkan kitab suci. Kita bisa setuju nggak di situ?
Setuju. Kita harus memverifikasi atau memastikan bahwa kitab suci atau sumber ajaran kita itu berdasarkan dari orang yang diklaim menerima wahyu atau firman dari Tuhan, betul nggak? Betul. Betul. Kalau saya bisa menjelaskan Al-Quran, kitab suci saya, itu dari abad 7, Rasulullah penerimanya, dan terjaga sampai sekarang. Kalau abang bisa nggak melakukan hal yang sama? Dari mana abang tahu kata-kata yang Yesus katakan di kitab abang, itu betul Yesus di abad 1 yang mengatakan? Iya. Itu firman Tuhan yang diwariskan kepada sang penulis-penulis Bible. Ya, itu kan iman abang. Kenapa? Itu kan iman abang. Abang percaya bahwa itu firman dari Tuhan dan terjaga. Kalau saya contoh nih, Bang Jibril, coba tunjukkan dari mana Bang Jibril tahu kalau itu memang ditulis di abad 7. Di zaman Rasulullah. Saya bisa tunjukkan, ada Tukapi Museum, ada Kodeks Mashhad, ada tulisan-tulisan yang ditulis memang di zaman itu. Nah, abang bisa nggak tunjukkan, atau sebutkan nanti saya yang cari, kodeks atau manuskrip yang ada di zaman itu, di abad 1. Kalau tentang itu aku belum terlalu paham Bang ya. Bisa ganti konteks yang lain Bang? Bisa ganti apa? Bisa ganti tema yang lain. Oh, nggak mau tema itu? Rata dong udah. Iya. Ya udah, sekarang abang deh yang bawa tema deh. Oh, iya. Akan apa aja Bang dah? Masih sempat tanya aja lah. Bang Notme, abang aja lah bertanya Bang. Kalau Kok ini ditanya kan satu kenapa lawan nggak tahu juga satu. nanti. Nasi ini kok dua orang sih, satu aja. Iya, ya udah abang yang buka tema, abang yang nanya, coba. Aku nanya, abang Muslim kan? Muslim, Abang sunat. sunat. Ada enggak perintah PWP menganjurkan umat Islam itu sunat? Kalau ada, Surat Al-An'am 161 sama An-Nisa 125 itu Rasulullah diperintahkan. Kenapa? silahkan dibaca. Iya, di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu Hanifah. Jadi abang tahu nggak, sebelum Islam ada ajaran yang namanya Hanifah. Ajaran Hanifah itu termasuk milah Ibrahim. Milah itu artinya ya sunat, Bang. Bisa aku ulangi pertanyaanku, Bang? Dari mana perintah Allah SWT itu mengajarkan umat Islam sunat? Aku nggak tanya. Al-An'am 161, Bang. Bunyinya seperti apa? Al-An'am 161. Coba Bang buka. Aku nggak ada HP dia, Bang. Aku punya HP samping ya. Tapi aku udah pelajari itu. Aku udah belajar sama pendeta itu, Bang. Nggak ada itu. Bobok lah, bobok. Jadi abang mau ngebantah dengan bacot berarti? Enggak, abang kan bilang tadi ini ada datanya, mana ada? Iya, Al-An'am 161, coba dibuka, dibaca. Iya, aku bilang kan aku nggak punya HP, Bang. Aku cuma punya satu ini. Gimana kalau aku keluar? Ya udah keluar aja dulu. Bacalah. Abang yang bacalah. Ya udah, keluar aja dulu baca. Tapi ada nggak secara spesifik itu? Enggak, tunggu dulu. Abang bilang abang belajar Islam dari pendeta. Iya. Abang belajar Islam dari pendeta. Berdusta. Itu gimana caranya tuh, Bang? Aku menanyakan yang soal sunat itu. Enggak, iya gimana caranya tuh, Bang? Belajar Islam dari pendeta. Aku belajar Enggak, coba tolong ajarin saya dong, ini level kebotolan yang paling rendah ini. Coba kasih tahu saya.
gimana saya belajar soal Islam sama pendeta? Itu gimana tuh caranya? Ya, pendeta saya kan juga kan belajar tentang agama Islam. Aku pertanyakan soal sunat itu, katanya nggak ada dalam agama Islam juga itu disuruh sunat, nggak ada, kata Bapak Pendeta. Bapak Pendeta kok yang bilang nggak ada. Iya, jadi nggak, coba tolong ajarin saya belajar Islam dengan pendeta. Itu sama aja saya nanya gimana cara benerin motor sama tukang masak, Bang. Kok beda lagi? Coba ajarin saya itu, makanya itu tahu beda. Nanya Islam sama pendeta. Coba bisa nggak Abang kasih tahu saya gimana tuh Abang belajar kayak gitu, Bang? Kan pendeta saya kan juga paham tentang agama Islam. Iya, itu tukang masak juga paham, dia bawa motor. Loh, kok bawa motor sih? Premi nih. Lah kamu nanya Islam sama pendeta gimana sih? Sekarang begini. Tadi kan aku nanya begini, ada ndak perintah Tuhan Allah seperti itu mengajarkan umat Islam? Al-An'am ayat 161. Iya, silahkan dibaca. Aku mau dengar, Bang. Sesungguhnya aku telah ditunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus atau Hanif, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad di sini diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim, agama itu artinya kan peraturan-peraturan, termasuk sunat. Terus? Not me bersunat enggak? Udah jelas. Iya, saya sunat. Abang sunat? Sunat. Itu kata si Paulus, percuma Kristus untuk kamu kalau kamu sunat? Nah, Ya, saya juga daripada Bible. Sunatkan untuk kesehatan saya. Maksudnya? Untuk menghindari penyakit-penyakit yang tinggal di burung itu ya. Enggak, itu yang di Galatia. Di Galatia 5:2, Abang tahu kan? Di situ dibilang, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunat dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, itu gimana itu, Bang? Katanya Abang kalau sunat Kristus nggak ada gunanya buat Abang. Iya, tapi kata Bapak Pendeta, Yesus itu kan sunat. Makanya kita ikut Yesus bersunat. Iya, tapi di sini dibilang jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kita kan nggak mengajari ikuti ajarannya Paulus, kita kan mengajari ajarannya si Yesus. Mantap. Jadi Abang ngikutin Yesus, nggak ngikutin Paulus? Enggak. Mantap. Berarti Tuhan Abang ada berapa, Bang? Ada satu, Siapa? Tuhan Yesus. Nah, katanya ngikutin Yesus. Tuhannya aja beda. Lah, kan aku kan bilang Yesus. Bang, Yesus Tuhannya siapa? Bapak. Abang Tuhannya siapa? Yesus. Nah, kan beda. Tuhan Yesus sama Tuhan Abang beda. Gimana sih? Katanya ngikutin Yesus. Enggak beda. Itu dua hal yang sama. Nggak beda. Yesus Tuhannya siapa? Bapak. Abang Tuhannya siapa? Aduh, kok begitu ya? Sabar. Nah, emang begitu. Abang ngaku ngikutin Yesus, nggak ngikutin si botak. Tapi begitu ditanya siapa Tuhannya, beda rupanya. Enggak beda, sama. Yesus Tuhannya Yesus, Bang. Tuhannya Yesus itu Bapa di surga. Tuhannya Abang? Iya, Yesus. kan beda, Bang. Abang gimana sih? Enggak beda. Gimana sih?
Yesus Tuhannya Bapa. Abang Tuhannya Yesus. Abang ngikutin si botak berarti bukan Yesus. Iya, Bapak itu, si Bapak, jangan aku maksud Bapak itu, dia mewariskan ketuhanannya ke Yesus. Lah, ketuhanan diwarisin, Bang. Ini monarki ketuhanan Abang. Gimana ya? Kerajaan. Iya, kerajaan memang. Monarki. Ya jangan begitu lah, Bang. Babang ini Kalimat abang loh, saya cuma ngelurusin kalimat abang loh. Abang bilang dia mewarisi Tuhan dari bapaknya. Jadi abang tahu paham monarki nggak? Monarki itu kayak gitu bang, kerajaan turun temurun. Jadi kalau bapaknya meninggal, nanti anaknya jadi raja. Anaknya meninggal, cucunya jadi raja. Itu namanya monarki bang. maksud saya mewariskan itu, dia Bapak itu berubah menjadi manusia, ya itulah Yesus. Jadi Yesus sama Bapak itu. Oh jadi Bapak ini berubah jadi Yesus, berarti Yesus ini Bapak. Jadi wanes lah bang. Berubah denom nih. Ulang-ulang kenapa? Abang bilang Bapak berubah jadi Yesus. Nah, Berarti Yesus itu Bapak. secara keilahian iya. Jadi Yesus itu Bapak. Secara keilahian iya. Gimana sih Bang Jibril? Iya, berarti Yesus itu Bapak. Iya, secara kedanginannya iya. Abang berarti J only, bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal, Yesus itu bukan Bapak, Bapak itu bukan Yesus. Abang J only apa Tritunggal? Aku nggak terlalu bagaimana soal tertinggal, yang jelas aku Tuhan Yesusnya. Wah, abang kita gimana mau diskusi bang? Kalau pokoknya gitu bang. Pokoknya Yesus yang penting ditebus. Udah gitu aja. Ngapain kita ngobrol bang? Tapi kalau menurut abang, Tuhan itu siapa? Yesus apa Bapak? Tuhannya Yesus dari yang saya baca dan saya ketahui, Tuhannya Yesus Bapaknya. Ya, Dia menyembah Tuhan yang satu. Nggak ada Tritunggal, nggak ada Yesus ngajarin Tritunggal tuh nggak ada. Itu ajaran Paulus yang tadi abang bilang saya nggak ngikutin Paulus, saya ngikutin Yesus. Kalau abang bener ngikutin Yesus, abang nyembah Bapaknya, bukan Yesusnya. Duh, gimana ya? Gimana itu? Beginilah, kita nggak pernah diajarin sama mereka. Tapi tunggu ya, suatu minggu lagi ya, aku kembali. Siap, Aku ajar kalian. siap. Ya, Kembali bawa aja satu Bang, minggu lagi. pendetanya kemari, Bang. Kita tunggu. Bawa Bang Jibril, bawa aja pendetanya kemari ya Bang ya. Dua atau tiga ya kan. Kalau boleh. Oh. Jangan bawa pendeta. Panggil aja Bang Enggak, Nonde. kalau belum ada ilmu kenapa nantang-nantang tadi, Bang? Nggak apa-apa. Atau Bang Natmi, Ya, kenapa? kalau abang bisa bawa pendeta abang sini, kita bayar pendeta abang. Iya dibayar. Aku aja kalau mau bertanya harus beli rokok. Nah, Harus di. waduh, abang mau nanya sama pendeta mesti beli rokok. Ngasih rokok berarti. Ah, ya udah. Abang kasih tahu pendeta. Bang ngobrol di sini, kita kasih duit bang. Dia minta rokok biasa sama kopi. Ya udah, kita bayarin dia. Seberapa lama dia mau nongkrong sama kita, ngobrol sama kita di sini? Sejam 100.000, sejam 200.000, kita tantangin. Ayo, kita ngobrol di sini. Kapan waktunya? Kapan dia mau? Kapan dia mau? Tapi abang betul bayar kan? Karena itu. Betul. Ya udah, kita bayar dulu deh. Kita bayar dulu, baru dia kesini, baru dia naik ke sini. Iya bayar. Kadang 100 aja dia minta biasa. Nah, kita kasih 100. Dia naik ke sini 2 jam aja. Lebihin 50 Bang Jibril buat rokok sama kopi. 100 nggak termasuk rokok sama kopi. Nah. Tambah 50 teh. Nah,
Mana ada giftnya juga tuh, nanti dikasihkan nama nih, sama yang dibawa penonton. Daripada abang yang nanya sama dia, habis itu abang dipalak, lebih bagus kita yang sodakoh. Bukan dipalak, emang aturannya seperti itu. Kalau kita mau bertanya sama Bapak Pendeta, ya memang harus seperti itu karena dia mengasihkan kita ilmunya. Ya berarti dia ngasih ilmu dia berdasarkan uang yang dia terima ya bang ya, bukan karena Tuhan ya, bukan ikhlas karena Tuhan ya. Kalau bicara soal ikhlas, nggak ada perpuluhan bang. Nah, Kan kita, abang basis kelas bang, jelas begitu lah. Nah, ya udah abang bilang aja sama pendeta abang masuk ke API Jabodetabek TikTok, nanti kita bayar. Iya. Ya. Aku bilang ada orang Islam yang mau belajar gitu ya. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol aja, nggak usah debat. Karena kalau debat itu kan setara itu kan berarti pengetahuan kita sama, tapi berbeda perspektif, berbeda pandangan. Itu baru kita debat. Tapi kalau pengetahuan kita nggak sama kan bukan berdebat, namanya ngobrol, diskusi, ya nggak? Ya udah, nanti kalau Bapak Pendeta pulang dari mancing aku tanyain. Siap, mantap. Pendetanya mancing? Mancing apa itu? Mancing terus ya. Keren juga nih pendetanya. Punya hobi juga pendeta. Kenapa? Enggak, aku kira tadi pendetanya main PS5. Enggak, keren juga. Jadi pendeta enak juga jadi pendeta. Kenapa abang nggak jadi pendeta bang? Kalau ditanya disuruh bayar. Habis itu kalau lagi istirahat mancing, enak juga jadi pendeta. Nyantai dia, nyantai. Terus terima perpuluhan kata dia kan. Jauh ya, pendetanya jauh. Iya kan itu hobinya dia. Hobinya dia itu bang begitu. Gak apa-apa. Yang jelasnya abang tadi mengaku mau belajar kan sama Bapak Pendeta. Karena kami karena kami umat muslim itu wajib untuk belajar, itu sebuah kewajiban untuk kami. Jadi ayo kita mau belajar. Ya udah abang kabarin deh bang. Nanti kalau mau naik ke sini bawa pendetanya. Nanti saya yang panggil. Iya nanti aku follow. Orang aja sekarang. Ya, aku tunggu sekarang. Lagi mancing. Follow abang juga. Lagi mancing sekarang. Dia udah beli umpan soalnya. Nggak enak juga nggak pakai. Ntar uletnya keburu mati. Iya. Terus suruh ganti umpan pula kan. Enggak, gini aja Bang Lode, pesankan sama pendeta, Pak Pendeta, Bapak ada yang mau belajar ini Pak, orang Islam di TikTok. Bapak pun yang dibayar gitu. Bapak dibayar, dikasih uang rokok lagi, dibayar, dikasih uang rokok gitu, Lode. Mana-mana kan belajar kan harus uang dibayar, bang. Sekolah aja dibayar bang. Dan siap dibaptis. Ya. Kalau terbukti. Kita ngomongin Bang not me, Bang not me. Apa kalau kita mau belajar, kita belajar dari sejarah aja, sejarah yang nggak tendensius. Kalau kita ngelihat sejarah itu kan mesti objektif, nggak pandang agama, nggak pandang keuntungan. Sejarahnya seperti apa? Nah, nanti saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Pendeta. Pak Pendeta sejarahnya gimana, sejarah agamanya gimana. Nanti kalau beliau mau tahu soal Islam juga saya bisa jelaskan. Nah, nanti saya jelasin, saya yang bayar pendetanya untuk dengerin penjelasan saya. Gimana tuh? Nah, terbalik gak tuh? Dia yang belajar sama kita yang bayar dia.